Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lama sudah kita tidak berjumpa, hampir 3 tahun. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali, secara khusus saya pribadi, untuk melayani jemaat yang terkasih di tempat ini. Terima kasih kepada Parhalado, terima kasih kepada Pendeta Resot yang memberikan waktu dan kesempatan kembali buat saya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43 dengan tema khotbah tentang kuasa Tuhan. Tentang kuasa Tuhan yang menghidupkan. Inilah firman Tuhan, Kisah 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Jope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian menyimak khotbah kita 3-4 minggu ini, mulai dari peristiwa Jumat Agung, kebangkitan Yesus, doa Daud di malam hari, sampai pada peristiwa hari ini tentang membangkitkan putri janda Sarfat dan membangkitkan Dorcas dari kematian, itu semua berbicara tentang kuasa Allah. Berbicara tentang kuasa Allah. Sebagai hamba Tuhan yang menggumuli khotbah ini, muncul pertanyaan dalam diri saya. Apa maksud Tuhan dengan berurutan memberitakan berita tentang kuasa Tuhan? Termasuk hari ini. Ada apa ini? Dalam mempergumulkan khotbah ini terus saya bertanya, ada apa? Apa maksud Tuhan di balik
tema khotbah yang memperlihatkan tentang kuasa Allah kepada kita 4 minggu berturut-turut. Setelah saya gumuli dan saya baca berulang, saya berdoa, ada 2 jawaban dari pertanyaan tadi. Jawaban pertama adalah Tuhan ingin mempertunjukkan kuasanya kepada kita berulang-ulang karena masih banyak orang, termasuk orang Kristen, yang hidupnya, karakternya persis seperti janda Sarfat itu. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka atau janda Sarfat itu, atau kita orang Kristen yang sudah diperlihatkan oleh Allah mujizat-mujizat yang nyata dalam hidup kita, tapi kita masih nggak eling, kita masih nggak sadar, kita masih nggak tahu itu mujizat Tuhan ada maksud dan rencananya. Kita masih keras hati. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat epistel kita. Sebelum peristiwa kematian anak janda ini, Allah sudah memperlihatkan kuasanya kepada janda itu, di mana Elia datang kepada dia untuk dibuatkan roti. Lalu janda bilang, bagaimana? Aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau aku buat ini, maka selesailah hidupku. Nggak ada lagi buat kami. Lalu Elia bilang, lakukanlah, perbuatlah itu. Lalu janda itu bilang, demi Tuhan Allahmu aku lakukan. Lalu apa yang terjadi? Habiskah tepung mereka? Habiskah minyaknya? Tidak. Tuhan menyatakan kuasanya kepada janda itu dengan mujizat yang luar biasa. Seluruh buli-buli, kendi-kendi, tempat minyak yang ia persiapkan penuh dengan minyak. Tepung disediakan Tuhan dengan berlebih, luar biasa. Mujizat yang diberikan Tuhan kepada janda itu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ketika anaknya mati, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Mari kita perhatikan baik-baik pernyataan perempuan itu. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Statement komplain, statement marah. Sesungguhnya, seharusnya, idealnya, kalau saya pribadi, ketika sesuatu terjadi di depan mata saya dan berlangsung belum lama, mujizat yang diberikan kuasa luar biasa, lalu kemudian terjadi pada diriku lagi, apa yang seharusnya kukatakan? Idealnya apa yang harus kukatakan kepada Nabi Elia itu? Idealnya yang saya katakan pada Elia, berdoalah lagi kepada Tuhanmu supaya anakku sembuh, karena aku tahu Tuhanmu luar biasa. Kendi-kendi yang kosong itu Tuhanmu mampu mengisinya dengan penuh tanpa aku melakukan sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan. Tetapi tidak dengan janda Sarfat. Dia malah marah sama Elia. Dia malah tidak percaya. Dia masih nggak yakin. Dia masih nggak mau tahu tentang apa yang sudah dilakukan Allah dalam hidupnya. Seperti itulah banyak orang-orang di muka bumi ini, termasuk orang Kristen. Sudah nyata-nyata dinyatakan Allah mujizat pada dirinya, tapi masih nggak eling. Disembuhkan Tuhan dari penyakitnya, tetap nggak mau ke gereja. Diberikan pertolongan dalam usahanya, tetap malah makin angkuh, bukan bersyukur. Sudah diperbaiki segala kehidupannya, sudah dilimpahkan berkat dalam kehidupannya, sudah ditolong Allah dalam kehidupannya, tetap enggak eling kalau Tuhan punya maksud supaya dia sadar. Tetap aja petantang petenteng, ke gereja enggak ke gereja, berdoa enggak berdoa,
baca Alkitab, nggak baca Alkitab, padahal dia baru saja ditolong dari kematian. Banyak, ada banyak seperti itu. Itulah sebabnya mengapa hari ini Allah menyatakan kembali tentang kuasanya 4 minggu berturut-turut, karena masih banyak di antara kita yang seperti janda Sarfat ini, nggak sadar-sadar, nggak eling kalau Tuhan menjadikan mujizat dalam hidup kita ini supaya kita percaya. Harus berkali-kali baru sadar. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan janda Sarfat di ayat ke-24. Setelah Elia berdoa dan sembuhlah dan bangkitlah anak janda itu, baru dikatakan di ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu Oma nadidokonna si juga rukung. Ya, orang yang gimana ya, orang yang tegar tengkuk harus dikasih tahu berulang-ulang baru dia sadar. Ada banyak kita seperti itu. Bukan hanya janda Sarfat pada masa itu, pada masa sekarang ini banyak orang yang gak eling tentang kuasa Allah, masih juga gak mau sadar, masih juga gak mau percaya kepada Tuhan, padahal mujizat di depan matanya dinyatakan Allah. Lalu yang kedua, mengapa kuasa Allah masih diberitakan kepada kita? Kembali kepada epistel kita, maksud tujuannya adalah supaya banyak orang menjadi percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 2 peristiwa kebangkitan orang mati ini, dari peristiwa kematian ini, apa yang mau kita renungkan bersama? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kematian datang, dia tidak pandang bulu. Mau anak janda miskin sekalipun, kalau kematian datang akan mati. Mau orang sebaik Dorcas sekalipun, kalau kematian datang akan datang menimpanya. Jadi dengan kata lain, ketika kematian datang, ia bisa menghantam siapa saja. Tidak peduli umur, tidak peduli jenis kelamin, tidak peduli status sosial, tidak peduli Anda percaya atau tidak peduli Anda jahat atau baik, tidak peduli. Yang pasti kematian akan datang dalam kehidupan kita masing-masing. Ada banyak orang, kok orang yang baik itu justru lebih dulu mati daripada preman itu ya. Komplain kita. Kalau kita baca Dorcas, kurang apa sih Dorcas? Nah, Burju, Sisiani de Bata, janda-janda yang ditolong, dibikin bajunya, dibikin jahitannya, tapi kok lebih dulu dia mati? Menurut penafsir, Dorcas mati muda. Persoalannya bukan itu pertanyaannya. Yang perlu kita renungkan adalah bahwa setiap kematian itu bisa menimpa siapa saja. Dan kematian itu bisa datang kapan saja. Nah, sekarang apa yang mau kita renungkan dari situ? Bila kematian datang, kira-kira kematian dalam bentuk apa yang kita mau alami? Kalau terjadi kematian pada diri kita, kira-kira mau mati yang bagaimana kita? Mau mati seperti anak janda Sarfat itu kah? Yang tidak percaya kepada Allah? Atau kita mau mati seperti Dorcas, mati di dalam iman percayanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Ini nampak sepele, padahal kalau Bapak Ibu renungkan, it is really important, sangat-sangat penting. Kalau Tuhan panggil kita, kira-kira kematian yang mana yang mau kita alami? Kematian dalam ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, atau kematian kita dalam iman kepada Tuhan?
Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau Tuhan memanggil kita, legasi apa yang mau kita tinggalkan? Hal apa yang mau kita tinggalkan kepada orang yang kita tinggalkan? Sungut-sungut seperti janda Sarfat itukah? Marah-marah kepada Tuhan, puasa di Joho anakku ki Tuhan, puasa ikut perjoli mana Tuhan? Atau legasi seperti Dorcas, semua orang bersedih kehilangan karena kebaikannya. Ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan molojol mamate ahani tadikon. Kalau manusia mati, apa yang ditinggalkan? Ada yang mengatakan utang. Tetapi berdasarkan moto itu adalah manusia mati meninggalkan nama. Pertanyaannya, nama yang bagaimana? Ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai ada orang mendengar kita mati, lopma matei, buasa sian daksian najulu matei mana. Jangan salah loh. Ada orang yang meninggal, ku dengar di luar-luar berkata begitu. Biarkan aja mampus dia itu. Kenapa nggak dari dulu dia mati? Ngeri nggak? Sudah mati masih disumpahi. Sudah mati dia masih dimarah-marahin orang di luar. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita dipanggil Tuhan, legasi apa yang mau kita wariskan? Hal apa yang mau kita tinggalkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang mengenal kita, kepada anak kita, kepada gereja? Apa yang mau kita tinggalkan? Nama baik atau nama buruk? Sungut-sungut seperti janda Sarfat, atau rasa prihatin dari orang banyak di Yope? Ini menjadi perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita sebagai suami meninggal, datang istri, ini yang kunantikan. Ngeri nggak? Istri menunggu kematian kita. Uset, ngeri balik. Datang suami, ini yang kunantikan, istriku mati katanya. Kenapa rupanya terus marbadai? Datang orang tua, ya sudahlah, Amang Pendeta, mati anak saya, lebih baik karena nyusahin selama ini. Aduh, ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya sabarlah ya kau, bapakmu udah meninggal, sabarlah kau. Biar aja Mang Pendeta, lebih cepat lebih baik daripada terus kulihat mamaku dipukuli dia. Mangu ya Mang. Mari kita renungkan. Legasi apa yang mau kita tinggalkan? Ini baru pertanyaan legasi. Belum pertanyaan batu nisan. Kira-kira di batu nisan apa yang mau kau tuliskan? Apa yang mau kita tuliskan di batu nisan kita? Ada di antara kita yang sudah memikirkan itu. Satu hari saya dijemput teman saya di subway di Brooklyn, di atas. Begitu saya turun di atas stasiun kereta api itu, saya lihat ada taman bagus sekali. Di mobil teman saya tanya, itu apa itu? Oh, itu kuburan itu, simetri itu. Wah, gila, kuburan bagus sekali. Saya bilang, enggak seperti kuburan di sini, serem. Di sana bagus banget. Selesai saya bertanya begitu, tiba-tiba dia bertanya sama saya, Pendeta, kalau pendeta mati, kira-kira apa yang Pak Pendeta tuliskan di batu nisan itu? Wah, pertanyaan itu seperti palu besar menghantam saya. Mengapa? Karena sampai pada saat dia bertanya, saya tidak pernah pikirkan kira-kira ayat apa yang saya akan tuliskan di batu nisan itu.
Ada di antara kita yang sudah memikirkan, "Ma, nanti kalau saya mati tuliskan ya, cari ayat akulah suami yang baik." Ada? Ada? Mate ma anak nih, waduh jahat selama ini. Orang bingung, orang tuanya udah sedih, nangis di depan peti. Orang-orang lain, apa ayat yang tepat buat anak ini yang meninggal ini? Tulislah di situ, jangan mencuri. Loh, di batu nisan tulisannya jangan mencuri. Panako dosa lelengon. Ngeri. Oleh karena ini pertanyaan sederhana namun dalam bagi kita. Legasi apa yang mau kita tinggalkan kepada keluarga kita kelak? Janda Sarfat itukah yang komplain, atau orang banyak yang bersedih karena melihat, mengenang kebaikan kita? Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kehidupan identik dengan kesempatan. Ketika Tuhan membangkitkan anak janda Sarfat itu, dan ketika Tuhan membangkitkan Dorcas dari kematian, Tuhan mau memberikan kesempatan kepadanya. Jadi dengan kata lain, kehidupan identik dengan kesempatan. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kita bersyukur hari ini kita diberikan kehidupan. Kita diberi kesempatan. Pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan di selagi masih ada kesempatan ini? Apa yang kira-kira Bapak Ibu mau lakukan di kesempatan yang masih Tuhan berikan ini kepada kita? Saya teringat lagunya Victor Huta Barat yang berjudul Ujuni Ngolukon Manian. Hamu anak koku tapuk ni pusu-pusuki, pasabar maamang, pasabar maburu, laho pature ture au, alanunga matua au, jala si togu woni, sulango mangan au, si paridion au, alani parsahitoki. Somar lapatan marende, margondang, marembas hamu, molodung mate au. Somar lapatan nauli na denggan patupaumu, molodung mate au. Uju di ngolukon manian, tupama bahenon akan adenggan. Asa tarida sasude holong ni rohamu namar tua tuhai. Artinya, tidak ada artinya kita bernyanyi, tidak ada artinya kita margondang, tidak ada artinya kita menari, dan tidak ada artinya kita melakukan yang baik, tidak ada artinya kita lakukan yang luar biasa kalau orang yang kita kasihi sudah meninggal. Enggak ada artinya. Di saat hidup inilah mari kita lakukan yang terbaik. Siang tadi setelah ibadah pagi jam 10, saya memberikan konseling kepada keluarga. Seminggu lalu saya ditelepon oleh keluarga 6 bersaudara. Persoalan menghadapi bapaknya yang sudah berumur 85 tahun. Mereka berantam untuk mengurus bapaknya yang sudah sakit ginjal dan sudah pikun dan sudah kurang pendengaran. Selain mereka berantem, mereka bentak-bentak lagi bapaknya ini. Sampai layaknya pun telepon aku, "Amang, tolong dulu datang ke rumah kami, perbaiki dulu layakku." Hanya persoalan mengurus bapaknya yang berusia 85 tahun. Saya datang, saya konselingkan kepada mereka, persoalan pertikaian saudara, keluarga ini bukan soal bapak, tapi soal kita sebagai anak-anak
yang tidak mampu menyikapi orang tua kita. Bapak ini ibarat pohon yang sudah matua. Bisakah kita rubah pohon yang sudah tumbuh besar? Bisakah kita arahkan lagi? Tidak bisa. Siapa yang bisa? Kita ini yang masih sehat, kita ini yang masih normal. Mari kita rubah cara kita menghadapi orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Ubahlah sikapmu. Satu. Yang kedua, hormatilah orang tuamu. Sejelek apapun ini, seburuk apapun karakternya ini, ingat loh, dia sudah berjuang mati-matian membesarkanmu, membiayai kamu, dan menyekolahkan kamu sampai berhasil. Lalu setelah begini kalian sia-siakan. Hormati orang tuamu. Lalu yang ketiga, kasihilah dia apa adanya. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan kesempatan yang ada. Kepada anak-anak, mari selagi mama masih bisa diajak ngomong, bapak masih diajak ngomong, lakukan yang terbaik buat dia. Kalau sudah sakit, sudah pikun, sudah nggak dengar, sulit bagi kita. Apalagi molodung mati mana, dang marlapatan. Mari, kepada anak-anak, hormatilah orang tuamu. Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, tuntaskanlah studimu. Sebagai suami, pakailah kesempatan ini untuk menjadi suami yang baik. Bagi istri, mari gunakan waktu yang ada ini untuk menjadi istri yang menghormati suami. Jangan sampai seperti tadi, ini yang kunantikan kematian istriku. Jangan sampai tadi pernyataan istri, ini yang saya nantikan dari kematian suamiku. Mengerikan. Mari Bapak Ibu, kesempatan masih ada bagi kita. Mari kita tinggalkan legasi yang baik buat anak kita, buat keluarga kita, dan yang lainnya. Kutipan lagu Naposo yang mulai katakan, aku mulai dari diri sendiri dan keluargaku. Sekalipun kecil dan sederhana, Tuhan akan membuatnya menjadi besar. Sekalipun kecil dan sederhana, di hadapan Tuhan luar biasa. Holan bertelepon behamu tuna tua-tua muna, itu sudah luar biasa. Hanya tanyakan, ma gimana kabarnya, sehatnya kau ma? Enggak perlu yang besar-besar. Lakukanlah mulai yang kecil dan sederhana. Tuhan akan membuatnya menjadi luar biasa. Mari kita dengar kembali paduan suara Naposo Bulung untuk mengingatkan kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mulai dari diri kita, kita mulai dari keluarga kita mulai dari sekeliling kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan bait per bait dari Kur Naposo Bulung ini untuk menguatkan kita membangun komitmen melakukan yang terbaik di selagi ada waktu dan kesempatan ini.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kuasa-Mu Engkau masih memberikan kehidupan pada kami. Dan kami percaya ketika Engkau masih berikan nafas kehidupan pada kami, ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, yaitu kesempatan untuk melakukan kebaikan, dimulai dari diriku, di tengah-tengah keluargaku dan orang lain. Mampukan kami Tuhan sebagai anak, mampukan kami untuk memakai kesempatan ini menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang memberi hormat kepada orang tua yang telah begitu baik berjuang mendidik, membesarkan, bahkan menyekolahkan kami semampu mereka.
Orang tua kami berjibaku sampai tidak memikirkan kesehatan mereka, hanya untuk kami anak-anaknya. Tuhan, di kesempatan ini mampukanlah kami untuk menjadi anak yang tahu menghormati orang tua kami, yang tahu menghargai orang tua kami. Sebagai suami, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pasangan hidup bagiku. Biarlah di kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, mampukanlah aku untuk menjadi suami yang mengasihi istriku seapa adanya istriku. Begitu juga istri Tuhan, di kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, ajarlah kami istri untuk menghormati suami sebagaimanapun apa adanya dia, sebagaimana perintah-Mu ya Tuhan. Hai istri, hormatilah suamimu. Dan kami orang tua ya Tuhan, pimpin dan mampukan kami untuk memakai kesempatan ini menjadi orang tua yang baik, orang tua yang penuh tanggung jawab, orang tua yang penuh mengasihi anak-anak kami, membimbing anak-anak kami kepada jalan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kesempatan yang masih Kau berikan ini kami pergunakan dengan baik. Dan ketika kematian datang, warisan yang kami tinggalkan adalah sukacita, rasa bangga, kebahagiaan, dan nama baik bagi keluarga yang kami tinggalkan. Bukan kemarahan, bukan sungut-sungut. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.